dan baru yang membawa damai. Rangkaian ibadah Paskah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini kita mengikuti karya penyelamatan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung, dan itu akan berlanjut pada ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu tanggal 19 April 2025, pukul 7. Kebaktian Paskah, Minggu 20 April 2025, pukul 4.30 dan 9.30. Bapak Ibu diharapkan mengikuti setiap rangkaiannya agar makna Paskah menjadi penuh dan utuh, serta menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Paskah, amplop persembahan Paskah sudah dibagikan dan akan dikumpulkan serentak pada saat ibadah Paskah, Minggu 20 April 2025. Jemaat dapat mengambil amplop Paskah di meja di depan aula. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih penebusan yang sudah kita terima dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan kepada sesama kita. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat menyelenggarakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus pada Jumat Agung, tanggal 18 April 2025, dalam 2 kebaktian umum, pukul 7 dan pukul 9.30, dilayani oleh Pendeta Sonit Samuel Hasiolan Turnip. Sedangkan kebaktian dan pelayanan Perjamuan Kudus Remaja dan Pemuda digabung dalam kebaktian umum. Kamis 24 April 2025, dalam kebaktian lansia pukul 10, dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha Inputi. Semua warga jemaat dan para tamu pengunjung yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen ini. Kemasan setelah perjamuan kudus, mohon perhatian umat, sampah bekas kemasan hosti dan anggur perjamuan kudus tidak ditinggal di ruang ibadah, namun dibuang pada tempat yang telah disediakan, yaitu di bawah tangga ruang ibadah. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Rabu 16 April 2025 dalam usia 48 tahun, Bapak Handrianto, suami dari Ibu Holly Mazan, ayahanda dari Niska. Jenazah dimakamkan tanggal 18 April 2025, jam 10 di Rumah Duka Cikini, dan akan dimakamkan di pemakaman Dharma Asih, Pondok Gede, Bekasi. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan sumber penghiburan memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikut kita akan menyaksikan tayangan dari Panitia Paskah. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau Jumat Agung dan Paskah mungkin kita sudah tahu apa maknanya sebagai 2 hari raya besar yang kita rayakan. Sebelum kedua hari raya yang besar itu, ada 2 juga ibadah yang akan kita lakukan. Yang pertama kita menyebutnya Kamis Putih. Dalam perjalanan peristiwa Paskah, Kamis Putih mengisahkan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang melakukan perjamuan terakhir. Di sana salah satu bagian yang sering digambarkan dan mungkin kita kenal adalah pembasuhan kaki. Apa yang mau kita maknai di sana? Dalam Kamis Putih kita terus-menerus diingatkan tentang makna kesetiaan pada pelayanan yang dasarnya adalah kerendahan hati. Sementara sebelum Paskah kita juga ada ibadah. Kita biasa menyebutnya Sabtu Sunyi. Kalau dalam peristiwa Alkitab, Sabtu Sunyi itu menjadi peristiwa di mana para murid kehilangan arah pegangan ketika Kristus sudah disalib dan janji kebangkitan di hari Minggu. Sementara kalau kita sudah memaknainya sebagai penyambutan akan Paskah, maka pada
peristiwa Sabtu yang sunyi itu dalam suasana hening, dalam suasana kedukaan, kita akan lebih banyak memeriksa diri kita, berdoa, melihat kembali perjalanan kehidupan kita, dan juga melihat makna dan arah kemana kita mau dituntun Tuhan untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, diundang untuk mengikuti setiap rangkaiannya agar makna Paskah menjadi penuh dan utuh dan menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perjalanan iman kita. Tuhan menolong kita. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena sengsaranya kita pulih, yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan Kristus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Terpujilah Tuhan Allah kita yang menebus kita dari dosa dan maut. Dengan teman berdiri, kita menyanyikan Nun di Bukit yang Jauh.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari yang agung dan kudus, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu, Yesus Kristus menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang pedih, ada jalan baru yang membawa damai, agar semua ciptaan dapat berpulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus mengalami sengsara, bukan karena tak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan oleh para nabi. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka fahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita, ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita.
Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalipun sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya hambaku. Orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara orang pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena ia menanggung dosa-dosa kita? Ya, memang sengsara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu." Firman Tuhan lagi, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk
ke dalam tempat kudus oleh karena darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Hukuman, hinaan, derita. Semua Ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam. Demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Maka mari kita mengingat kembali kisah sengsara ini seperti yang diceritakan dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19:42. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?"
Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajari di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ, menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkal katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia? Petrus pun menyangkalnya lagi. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Mengapa kau tinggalkanku?
atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekap ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Allahku, mengapa Kau Tinggalkanku, ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku,
Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi dan mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun, kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Tertumpah
Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kasih-Nya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah.
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Supaya itu terjadi, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram berat. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ.
Demikianlah kisah sengsara Kristus. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan begini, jika kamu mampu merasakan derita, berarti kamu hidup. Jika kamu bisa merasakan derita orang lain, berarti kamu manusia. Apakah sebegitu melekatnya penderitaan dengan perjalanan kehidupan sebagai manusia? Sehingga memang mau tak mau kita melihat penderitaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, tidak terhindarkan, dan mungkin juga tidak boleh diabaikan. Penderitaan menjadi bagian yang harus dihadapi dan diselesaikan. Tetapi juga mungkin harus kita akui bahwa penderitaanlah yang mungkin membentuk dan menjadikan kita seperti saat ini. Menyimpan luka-luka, menyimpan perasaan-perasaan yang tidak seharusnya berkuasa di dalam hati kita, kemarahan, kesedihan, keputusasaan, mungkin memang benar adanya. Derita, menjadian yang tidak terelakkan mempengaruhi kehidupan kita. Pada bacaan Injil yang agak panjang tadi, bagian yang saya bacakan menunjukkan penderitaan yang amat sangat. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-26 dan 27 mencatat begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibu bapak bisa turut membayangkankah, merasakan bagaimana kalau ada simbol yang tadi dibawa oleh teman-teman remaja, menggambarkan bahwa di kayu salib kita dipertontonkan. Dipertontonkan ibu yang sedang memandang putranya yang tersalib. Yang kalau mau dilengkapi, yang tersalib dengan ketidakadilan dalam proses pembuktian kesalahan. Kita dipertontonkan dengan sang putra yang dari derita salibnya harus memandang sang ibu yang mungkin dalam perasaannya pelan-pelan ia harus menyaksikan sang putra menyerahkan nyawanya. Apakah ada derita yang lebih menyakitkan ketimbang dua orang yang mengasihi sama-sama harus mengakui bahwa mereka melihat penderitaan dihadapi oleh orang-orang yang dikasihi. Tetapi kalau tema kita mengatakan ada sebuah jalan yang baru, sebuah jalan yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus bahwa derita itu ternyata tidak dibiarkannya punya kuasa atas diri manusia.
Sehingga ketimbang ia terus membakar perasaan duka dan derita yang membuat orang mungkin menyuburkan perasaan benci, mendendam, dan marah, dia menunjukkan ada jalan yang lain. Jalan yang harus dihadapi bersama. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada muridnya, inilah ibumu. Ketika secara perasaan mungkin kita juga kerap kali ada di jalan lebih baik memilih menjaga jarak, membangun tembok, menarik diri. Tuhan Yesus memberikan jalan yang baru untuk mendamaikan perasaan yang terluka, perasaan yang tersakiti dengan membuka relasi yang baru. Derita yang berikutnya yang tidak kalah menyakitkan adalah secara fisik. Ayatnya yang ke-28 mengatakan sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Haus, dan kita seringkali diperdengarkan bahwa tubuh manusia dikuasai oleh air, maka haus menjadi sebuah situasi yang menyakitkan. Dan Tuhan menghadapi itu. Dan kalau kita rangkaikan, maka secara perasaan dan secara fisik, maka derita salib amat mungkin menjadi penderitaan yang paling berat harus dihadapi. Tetapi Yesus tidak membiarkan derita itu, penderitaan yang berat itu, meninggalkan perasaan-perasaan kepada manusia yang ada dan menyaksikan itu. Menyisakan kemarahan, menyisakan kebencian, menarik dari relasi-relasi yang ada. Karena kemudian dia justru menunjukkan bahwa yang paling kuat mendasari kehidupan manusia bukanlah penderitaan. Penderitaan memang ada, tidak terhindarkan. Dan terkadang manusia tidak punya kendali atas itu. Tetapi ada satu hal yang harus diingat manusia. Bahwa kendali kehidupan sepenuhnya dan seutuhnya dimiliki Tuhan Sang Pencipta. Maka ayat 30 mencatat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Injil Yohanes memperlakukan salib tidak berhenti pada sekedar sebuah penderitaan, sebuah peristiwa yang memalukan bagi orang-orang yang bersalah dan berdosa. Tetapi peristiwa salib juga mau mempertunjukkan bahwa Yesus ada di sana. Bukan takluk, bukan kalah atas kuasa manusia. Tetapi sebuah pilihan yang ia buat untuk menyelesaikan karya keselamatan Allah. Yang kalau kita baca di Injil Yohanes yang sama, pasal 3 ayat yang ke-16. Semua proses ini terjadi karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Manusia yang menderita harus menengok kembali bahwa di luar kendalinya, di luar kontrolnya, ada kuasa Allah yang berlaku atas seluruh kehidupan. Dan itu hendak mematahkan manusia yang kerap kali berpikir dia punya kuasa atas diri dan hatinya sendiri. Yohanes pasal 19 ayat 10-11 juga tadi kita bisa membaca, mencatat begini. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Paulus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang itu, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.
Ketika Pilatus tawar-menawar mengatakan, tidakkah kau tahu aku berkuasa untuk membebaskan? Yesus mengatakan, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali diberikan oleh Dia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di luar kendali kita, dunia bisa dengan tidak adil memperlakukan kita. Orang-orang di sekitar kita sadar atau tidak sadar bisa melukai hati kita. Perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang kita harapkan berbalaskan kebaikan bisa juga berbalik dengan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kita bisa memilih membangun tembok-tembok pemisah yang mungkin justru semakin menyuburkan perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam. Kita bisa menarik diri jauh-jauh dari kehidupan yang sebenarnya Tuhan percayakan untuk kita layani, untuk kita kerjakan. Tapi mungkin pelan-pelan kita menyuburkan perasaan bahwa kita tidak berguna, kita tidak berharga, kita tidak mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kita mungkin merasa berkuasa atas semuanya. Dan kalau itu kita lakukan, bisa jadi kita justru semakin menjauh. Semakin membuat jarak kepada Tuhan yang berkuasa memulihkan hati yang terluka. Tuhan yang berkuasa membangun jembatan kembali kepada hubungan-hubungan yang rusak. Tuhan yang berkuasa untuk membuat kita mengatakan bahwa kehidupan kita berharga. Sampai pada waktunya kita juga mengatakan sudah selesai untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kayu salib terpampang jelas penderitaan-penderitaan yang kadang tidak terelakkan terjadi. Tetapi di kayu salib juga cinta kasih Tuhan mau mengatakan ada kuasa yang jauh lebih besar untuk menyembuhkan yang terluka, untuk memperbaiki yang rusak, untuk memanggil pulang mereka yang berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Paduan suara-suara Ananda, mari lihatlah hari terkelam.
kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai papan yang kara merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari berdoa. Kami membawa kain hitam yang melambangkan kegelapan, kesepian, duka cita dan tangisan ini datang kepadamu bersama mereka yang sedang kehilangan, baik itu orang yang dikasihi, kehilangan diri sendiri, maupun kesempatan. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang sendu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Mari berdoa. Kami membawa mahkota duri ini kepadamu. Bersama mereka yang tertindas, yang menjadi korban tirani, yang terbungkam oleh kuasa. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang pilu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Mari berdoa. Kami membawa paku dan palu ini kepadamu bersama mereka yang terluka, yang mengalami trauma, yang tak mampu mengungkapkannya. Kiranya melalui salib
Kristus mendamaikan jiwa yang hancur, hingga mereka mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Mari berdoa. Kami membawa ranting dan daun kering ini kepadamu, bersama alam yang menangis, yang habitatnya hancur karena ulah manusia, yang tak mampu melawan. Kiranya melalui salib, Kristus mendamaikan alam dan manusia, hingga mampu hidup bersama dalam keharmonisan. Kini kami juga membawa pergumulan-pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, khususnya pada hari ini, ketika Kak Holi, Niska, dan keluarga besarnya akan menghantarkan ke Handri, ke pemakaman. Tuhan kiranya beserta mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan kiranya turut berkarya lewat setiap upaya mereka kembali sehat dan pulih. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang merindukan kehadiran keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya dalam kerinduan itu, rencana dan kehendak-Mu yang indah boleh terjadi. Kami berdoa untuk mereka yang merindukan kehadiran pasangan hidup. Biarlah dalam rencana Tuhan yang sempurna, Tuhan mempertemukan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan, kiranya kekuatan dan cinta kasih Tuhan mencukupkan hari-hari mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin karena pekerjaan dan pendidikannya jauh dari kami. Jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian. Tuhan yang menolong mereka. Ya Allah, kiranya Engkau yang memperdamaikan setiap hati yang berkecamuk dan bergumul. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan
sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 mengingatkan kita, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Saat ini diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah untuk biaya operasional dan kantong biru untuk perawatan gedung gereja, aneks, dan pastori. Dan persembahan dapat diberikan dengan cara yang pertama saat kantong persembahan diedarkan, kedua transfer ke rekening gereja, yang ketiga scan kiris di bangku atau warta dinding, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat tangga masuk sebelum atau sesudah kebaktian. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia. Maka kini kami mengungkapkan syukur melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, gereja-Mu dapat terus memberitakan karya keselamatan bagi dunia.
Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahwa kematian Kristus membuka jalan bagi kita untuk kembali berdamai dengan Allah, melangkah dengan iman. Tuturkanlah keindahan kisahnya melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Umat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup dalam pertobatan. Kiranya kematian Kristus Sang Kurban mendorongmu untuk rela berkorban bagi sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkan untuk melangkah dan memikul salib di hidupmu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhanlah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali. Yesus pahlawan besar. Persilakan duduk. Ibadah telah selesai, mari kita bersaat teduh pribadi.
Suatu dulu selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.